Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya Muhammad Tegar. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Al-Syabana angkatan Pujangga Baru. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra seperti unsur-unsur yang ada di dalamnya. Di sini saya akan membacakan sinopsis novelnya, yaitu cerita dalam novel mengisahkan tentang dua orang saudara perempuan, yakni Tuti dan Maria, yang merupakan putri dari seorang mantan Wadana Banten yang bernama Raden Wiriatmaja. Ibu dari Tuti dan Maria telah lama meninggal. Meskipun mereka bersaudara, namun mereka memiliki watak dan karakter yang berbeda. Tuti seorang gadis yang pendiam, berprinsip, tegar, dan sangat aktif dalam kegiatan organisasi wanita. Sedangkan Maria adalah seorang gadis periang dan mudah mengagumi seseorang. Suatu ketika Tuti dan Maria mengunjungi pasar ikan. Di tempat tersebut mereka bertemu dengan seorang pemuda yang berperawakan tinggi dan gagah. Pada saat yang sama mereka melakukan perbincangan dengan pemuda itu bernama Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran. Pertemuan mereka tidak berlangsung hanya sampai di situ saja. Diam-diam Yusuf mengagumi Maria dan Maria pun demikian. Hubungan pun terjalin antara Yusuf dan Maria sampai pada tahap pertunangan. Itulah sinopsis dari novel tersebut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, unsur intrinsiknya ada tema. Tema dalam cerita novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Al-Syabana ini bertajuk pada perjuangan sosok wanita Indonesia atau emansipasi wanita. Yang kedua yaitu ada penokohan dan tokoh. Tokoh pertama ada Tuti, yaitu seorang perempuan kekinian yang memiliki pemikiran modern dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Yang kedua yaitu ada Maria, seorang wanita yang selalu ceria. Maria adalah adik dari Tuti. Yang ketiga ada Yusuf, seorang yang baik hati dan terpelajar serta mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran yang modern. Yang selanjutnya adalah Supono, yaitu seorang pemuda yang baik hati dan berpendidikan. Yang selanjutnya Wiriatmaja adalah ayah Maria dan Tuti, seorang laki-laki yang agamis, penyayang dan baik hati. Selanjutnya ada Partaharja, seorang laki-laki yang baik hati, berprinsip, agamis dan merupakan adik ipar dari Wiriatmaja. Selanjutnya ada Saleh, yaitu seorang pemuda yang terpelajar yang begitu peduli akan lingkungan alam dan rela mendedikasikan dirinya sebagai pecinta alam dengan menjadi seorang petani. Saleh merupakan adik dari Partaharja. Tokoh selanjutnya ada Ratna, seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan istri dari Saleh. Tokoh selanjutnya ada Rukama, seorang yang humoris dan baik hati. Rukama merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Unsur intrinsik selanjutnya itu ada latar atau setting. Latar terbagi atas tiga, yaitu yang pertama latar tempat, yaitu berada di kediaman Wiriatmaja, Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, rumah sakit di Kota Pacet, kediaman Partaharja, gedung permufakatan, gedung akuarium di Pasar Ikan. Latar selanjutnya yaitu ada latar waktu, yaitu pada pagi-pagi. Terdapat dalam kalimat, keesokan harinya pagi-pagi sebelum 6:30 ia telah siap makan dan berpakaian akan pergi ke sekolah, halaman 16 pada novel. Selanjutnya ada petang, yaitu tiap-tiap petang apabila sudah menyelesaikan rumah dan sudah pula mandi dan berdandan, biasanya benar ia duduk di tempat itu menanti hari senja, pada halaman 25 pada novel. Selanjutnya yaitu ada pada malam hari, yaitu pada malam minggu Tuti duduk di ruangan dalam menghadapi meja membaca buku di bawah lampu, pada halaman 126 dalam novel. Latar selanjutnya itu adalah latar suasana. Yang pertama ada keramaian, terdapat dalam kalimat, dan di dalam gedung akuarium itu mulai ramai suara manusia, halaman 6 alinea 4. Beberapa lamanya Yusuf dan Maria memandang kepada kesibukan kendaraan yang berlalu lalang, pada halaman 21 alinea 4. Atas suasana selanjutnya itu ada tegang, pada kalimat, tetapi Partaharja yang masih kesal hatinya segera menjawab, pada halaman 33 alinea 4. Selanjutnya ada hikmat, maka dipersilakan pembicara tampil ke muka. Baru habis ucapan ketua itu, muncullah di tengah-tengah kesunyian itu tepuk tangan yang amat riuh, pada halaman 40 alinea 2 pada novel. Latar suasana selanjutnya yaitu ada ketenangan, terdapat dalam kalimat, beberapa lama Yusuf
tafakur berdiri di tengah-tengah ketenangan dan kesentosan alam pada halaman 56 alinea 3. Latar suasana selanjutnya itu ada kalut dalam kalimat Tuti terkejut mendengar Maria batuk dan Yusuf seperti kecemasan pada halaman 148 alinea 5. Dan yang selanjutnya ada haru pada kalimat alangkah bahagia rasanya di akhirat nanti. Kalau saya tahu bahwa kakandaku berdua hidup rukun pada halaman 195 alinea 6. Unsur instrinsic selanjutnya ada plot atau alur. Cerita dalam novel ini menggunakan alur maju. Pengklasifikasiannya sebagai berikut, yaitu dimulai dengan perkenalan, pertemuan Yusuf dengan Maria dan Tuti di gedung akuarium. Kesan istimewa begitu dirasakan oleh Yusuf pada saat pertemuan itu terjadi. Kesan istimewa tersebut juga dirasakan oleh Maria. Sehingga di hari berikutnya Yusuf sangat ingin menjumpai Maria. Ternyata Yusuf menyadari bahwa perasaannya kepada Maria adalah perasaan suka. Bak gayung bersambut, ternyata Maria pun merasakan hal yang sama. Hubungan Yusuf dan Maria semakin dekat hingga sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Masuk pada konflik, yaitu konflik terjadi pada antara Tuti dan Maria yang disebabkan oleh kritikan tajam Tuti yang ditujukan kepada Maria. Kritikan Tuti berkenaan dengan cinta Maria terhadap Yusuf yang amat berlebihan sehingga dapat melemahkan diri Maria sendiri. Selanjutnya pada klimaksnya, konflik ini memuncak pada saat Maria terjangkit penyakit malaria dan TBC yang membuatnya menjadi sangat lemah sehingga akhirnya Maria meninggal dunia. Selanjutnya ada anti klimaks di mana Maria berwasiat pada Tuti sebelum ia meninggal bahwa berisikan bahwa Tuti dan Yusuf dapat segera menikah. Dan tiba pada penyelesaiannya, yaitu akhirnya Tuti dan Yusuf menikah demi menuruti permintaan terakhir Maria. Dengan demikian, Tuti tak lagi merasakan perasaan kesepian yang mengantinya selama ini. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel tersebut yaitu wanita meskipun memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki, namun harus tetap berpengetahuan dan berwawasan luas agar wanita lebih berdaya dan bermartabat. Dan amanat selanjutnya yaitu permasalahan hidup memang selalu ada dan cara yang terbaik adalah dengan menghadapinya. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditunjukkan pada penggunaan kata ganti orang ketiga seperti menyebutkan nama tokoh atau dia. Unsur intrinsik selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam cerita novel layar terkembang ini, bahasa yang ditulis atau yang digunakan banyak sekali menggunakan majas personifikasi yang mengesahkan bahwa benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam gaya penulisan juga syarat akan kesan bahasa Melayu yang kental. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik pada novel. Yang pertama yaitu hubungan pengarang dan karyanya. Pada angkatan Pujangga Baru sudah tidak banyak lagi bertemakan adat atau pertentangan adat, melainkan sudah mengangkat juga persoalan sosial seperti roman. Layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana yang mengangkat masalah emansipasi wanita dengan pemikiran yang menganut budaya barat. Sultan Ali Syabana di sini melalui tokoh Tuti menyampaikan pendapat-pendapat dan pandangan tentang peran wanita dan kaum muda dalam membangun bangsa. Tokoh Tuti yang berpakaian kain panjang dan kebaya tetapi berpikir barat. Di sini Sultan Ali Syabana mencerminkan akan dirinya yang dimana dia menganut budaya barat akan tapi tidak meninggalkan budayanya. Dan ia menginginkan pembaharuan ke arah kemajuan bangsa dan negaranya, terutama dalam dunia wanita. Unsur ekstrinsik selanjutnya yaitu ada nilai agama. Di sini Sultan Takdir Ali Syabana mencerminkan agama pada zaman itu yang seakan percaya dengan tahayul. Di sini Sultan ingin menyadarkan bahwa percaya pada tahayul akan mematikan jiwa dan iman seseorang. Dan di sini yang menjelaskan bahwa agama bukan hanya segera warisan dari orang tua kita, akan tetapi agama haruslah sejalan dengan hati kita yang sebenarnya dalam hati dan harus sesuai dengan perbuatan kita agar agama yang kita anut tidak sia-sia. Nilai ekstrinsik selanjutnya itu ada nilai sosial. Sultan Takdir Ali Syabana tercermin merupakan orang yang sangat peduli terhadap sosial budaya, yakni terlihat pada tokoh Saleh dan istrinya yang sengaja pindah ke pedesaan untuk
semata-mata ingin memajukan derajat dan perekonomian desa tersebut agar tidak tertinggal dan dirugikan lagi oleh para tengkulak. Intinya, kita sebagai orang terpelajar haruslah melihat sekeliling kita yang membutuhkan kita agar masyarakat Indonesia ini tidak tertinggal dari negara lain yang terbantu dengan ilmu yang bisa kita berikan pada masyarakat. Unsur ekstensi selanjutnya yaitu ada nilai budaya. Pada tokoh Tuti tercermin sosok menganut budaya barat akan tetapi tidak meninggalkan budaya sendiri. Dilihat dari cara berpakaian Tuti yang memakai kain panjang dan kebaya, akan tetapi pemikirannya menganut budaya barat sehingga sangat kritis akan tetapi tidak meninggalkan dan melupakan budaya sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.